Ada kok. Ini kan kalau di ini pun bisa. Iya. Ini juga tepung ya. Tepung. Jadi gini posisinya, saya cuma ngomong kurang lebih dari kondisi pasar ya. Cina itu sejak kemarin kan tahu kita ada seperti keriting dari sini ya, terlalu banyak overstock dan mereka semua menanam di sana semua. Tahun ini panen besar di sana. Dari situlah makanya terjadi overstock di situ, akhirnya mulai dibatasi juga. Dengan cara di ACC itu. Mungkin ya ada, ya mungkin mereka juga menjaga petani mereka di sana ya, jadi sama-sama menjaga di sana supaya di sana petaninya juga terlindungi bisa dihasilkan hasil tersesat dulu, baru diutamakan yang di luar negeri. Jadi ada kondisi seperti itu. Terus ya kedua ada aset kesehatan juga. Yang tahun lalu tahun jadinya kan ada 10 kontainer tertolak semua, itu juga sumbernya juga penyebab juga terlalu banyak pemain dikirimlah semua itu barang nggak tahu peduli apa campuran ketemu di sana jebret ditolak semua sudah. Akhirnya juga dari sumber di situ juga. Tapi kan nggak mungkin kita berharap mereka gagal panen lagi kan gitu kan? Ada kejadian 2018-2019 kan gitu kan? Kan itu penyebab awalnya kan? Kenapa kita banyak suplai ke sana? Mereka gagal panen kan gitu kan? Ketigaannya juga ya ini, jadi misalnya pelaturannya ini kita di sini juga masih apa ya? Masih juga di sana di mana juga bisa masuk di sana juga. Di sana juga saling anu lah, kita saling memenuhi ya. Jadi sana juga beda seperti ini, sini juga seperti ini, jadi belum ketemu connect misalnya. Tapi juga di sana juga saya sempat kemarin dari pabrik sana sempat sudah bicara, pabrik sana pun juga masih bingung dengan di sana mau seperti apa sih. Jadi sebenarnya bayar saya ini posisinya mereka berusaha untuk masukkan barang itu, tapi sampai sekarang belum juga peraturan. Seperti tepung saya juga sampai sekarang ini, karena saya tepung awal tepung sudah bisa masuk, sekarang tepung nggak bisa masuk. Nah tepungnya regulasinya belum jelas juga. Tapi tahun ini katanya mungkin tahun ini mungkin udah bisa, tahun depan lah. Ini udah lewat ya, bulan 9 udah lewat, bulan 9, 10, 11, 12 Cina mulai panen, stop sini, mungkin tahun depan udah mulai baik. Tapi dengan kondisi mungkin harga ya bisa beragam seperti tahun lalu. Payu. Continue. Bisa tinggi payu terus. Enggak buka tutup gitu Pak. Sebenarnya kan di sini kondisinya nggak semuanya itu sebagai tanaman utama kan? Kalau sebetulnya tanaman utama, Mas. 2-3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Awalnya enggak sebenarnya. Awalnya enggak. Di sana ada jagung, ada ketela. Pada saat 2019 harga luar biasa, 20 Gaspol. luar biasa, balik kanan balik semua Balik. ke orang. Iya. Iya. Saya tahu tuh, makanya banyak tanam di situ kan. Gaspol semua. 2 tahun yang lalu kita kalau ada tamu, ada yang petani yang mau mencoba itu kan tanya pemasarannya gimana Pak orang. Waduh, uangnya yang nyari barang waktu itu. Berapapun, aku mesti uangnya yang cari orang. Sekarang mau jual aja susah. Emang kalau dari sisi kami pemerintah, pertama gimana caranya supaya kita nggak hanya Cina, kan gitu ya. Cina itu kan 70-80% ke mereka. Jadi kalau mereka udah nge-ban atau membatasin, habis itu 70% kita. Dimana 20%-nya? 20%-nya itu sebenarnya ke beberapa negara ekspor lain, sama mungkin dalam negeri sudah mulai ada. Tapi itu tadi teknologinya masih sangat mahal. Itu yang menjadi susah nih. Teknologi kita ini masih sangat mahal, makanya saya minta ke Pak Halim, ke beberapa industri menengah, tolong dong coba olah, misalkan bikin beras, kan beras baru satu ya, baru yang di sini ya, di bumi itu kan. Tapi di Amiko sudah ada dari Tapi pasarnya nggak dalam kan? luar. Iya. Pasarnya luar. Kita nggak pernah lihat barang Amiko itu di dalam. Ya, betul. Kan? Terus kalau Amiko di dalam kan kita misi ratakinya, yang kering maupun yang basah kan. Dan kalau mie itu kan sebenarnya nggak perlu diekstraksi, dia tepung glukoman aja ya Pak. Mie itu biasanya kalau versinya Pak ya itu kan ditanya yang dari glukoman Tepung bukan ekstrak. Kalau Pak Sanindo Dian kan dia tepung glukoman itu ya ekstrak itu Pak. Tepung porang mungkin maksudnya. kan di atas tepung porang bisa lagi dibikin kalau kayak Pak Dian Sanindo yang di Jawa Barat dia nggak ada ekstra. Jadi hasil dari ekstrak tepung porang itu glukoman. Kalau dia tepung porang dihalusin lagi Namanya
ya tepung glukomannan tadi. Kalau sudah diekstrak pakai etanol namanya ekstrak glukomannan. Oh. Iya nggak sih? Karena Pak Dian itu dia lebih putih dibanding ini. Jadi ada 2 kali proses penepungan. Kalau ini kan ibarat kata ini masih agak ini ya warnanya ya, Masih tepung porang mungkin ini. masih tepung porang. Ibarat kata kandungannya masih berapa? Paling 70-an glukomannannya. Nah, di atas ini masih ada yang 85-an. Tapi saya nggak tahu kan belum ada ininya. Ada yang kalau seperti itu kalau yang dari versinya Bu ini itu masih disebut tepung porang yang lebih ini bukan. Oh lebih tinggi. Oh jadi hanya 2 klasifikasinya. Porang. Yang glukoman itu yang diekstrak pakai. Oke. Nah sekarang bikin mie porang, mie shiratake pakai tepung bisa nggak? Bisa kan? Tepung itu Dari tepung ini bikin mie bisa. nggak berani kalau beliau Nggak berani. nggak berani. Nah itu yang sekarang lagi dikembangkan karena kalau bikin glukomannan tadi harus pakai etanol itu yang susah. Makanya banyak industri dalam negeri belum masuk ke situ. Mereka ngambil dari luar, bikin mixingnya itu, campur karagena. Walaupun dalam negeri sebenarnya kayak Santori sudah bikin jelly bening tuh. Soalnya saya tahu yang dalam negeri nyuplai ke industri besar siapa saya tahu gitu. Sebenarnya berarti ada juga di dalam negeri. Terus kita lagi ngembangin di Sumba Timur sama di Timur Tengah Utara, di NTT Pak. Soalnya lebih banyak lagi, cuman memang harganya nggak sebagus di sini dan teman-teman sana lebih jadikan itu sebagai tanah hutan memang. Mereka masih dengan yang lain-lain Pak ya, masih liar ya Pak ya. Mereka sebagai sampingan ya. Sebagai sampingan. Ada banyak yang tanaman ini yang di pameran itu kan kacang ini Pak. Kacang yang berwarna-warni itu Kacang lorak itu. Kacang lorak itu kayak batik itu sebagai tanaman ya. Sebagai tanaman tuh supaya bisa dapat uang dari itu. Jadi tanpa itu panen itu sekarang masih jalan. Ya terus di sana susah nyari yang butiran-butiran kecil susah ya Pak? Butiran Masih apa namanya Pak? Kata Katanya susah di sana, malah di sana. dijual keluar. Begitu petani lokalnya nyari malah kebingungan, nggak ada dari mana nih, soalnya kata lokal di sana dipindah ke luar nyari. yang baik aku kemarin malah belinya di Medion sini Pak siapa itu Pak Made. temennya lagi yang satu pelatihan itu ada yang aku ngambil berapa kita dari sini. Jadi gimana Pak Halim kalau saat ini memang pasar nggak minta ini kan, bisa apapun itu kan? Dari tempat Pada lain akhirnya pasar tetap ada grade-nya, pasti ada grade-nya. Jadi grade oven sama grade matahari ada, harganya beda. harganya beda. Dan kalau ini pun ada saya mau nanti saya. Mana yang mana? Ini pun saya mau. Enggak, yang di sini kan yang ini. Yang mana? Yang keluar dom yang ini. Yang ngedum itu. Yang pakai sulfit mana? Ini Belum. Oh. Belum. Lagi dijemur nih. Baru semua baru coba kemarin. Kalau bisa ketahuan ya. Ini yang apa seperti jemur matahari sudah ya? Iya. Kan? Iya, Ini jemur ini matahari jemur ini. matahari. Jemur matahari mana? Ini depan. Ini. Yang kotak-kotak. Iya, ini jemur matahari. Ini Itu jemur dom. dong. Tapi nggak pakai sulfit. Hitungannya tetap jemur matahari. Iya. Karena kan matahari. Kelihatan sekali Gitu. Ya. Kendala kita di situ Pak. Berarti matahari nggak matahari, cuma beda waktunya doang. Dan warna lebih putih. Lebih putih sedikit, beda sedikit. Tetap ini aja gitu jemur matahari. Iya. Lah itu yang jadi kendala di situ. Seperti yang disampaikan dari Bapak dari balai karantina yang kemarin itu. Berarti cuma beda waktunya aja. Warna. Oh kalau kalau di itu Waktu dong. waktu. Kalau misalkan di mikrobia tentunya akan dicek itu Pak ya. Tentunya Kandungan lebih mikrobanya. di sana karena Gitu. itu kan kena debu, kena apa kan. Ya. Ini kan belum sampai ke sana. Apakah sampai ke situ? Pak Halim melihatnya sampai ke mikroba dan sebagainya? Enggak. Ada jemur matahari ini saya masak di oven. Nah, udah selesai. Tadi cuma terima 2 itu antara oven dan matahari. Kalau misalkan nanti pakai sulfit, warnanya mendekati itu? Ya, itu kan masuk oven. Karena memang kalau oven harus ada sulfitnya. Oh, berarti di semua oven pasti ada sulfit kan gitu Karena kan? sulfit itu memang untuk mengurangi cepatnya. Ya. Ukurnya gitu.
Berarti kan kita udah tergambarkan bahwa semua pakai oven, nggak ada yang nggak pakai sulfit ya. Berarti matahari laku, maksudnya laku. Ini lanjut ya. Sekarang gitu aja. Matahari sebenarnya tetap laku. Jadi terus terang kalau ngomong matahari tetap laku. Tergantung dengan apa aja, bukan harga. Cuma operatornya jelas semua dulu. Nanti terima nanti matahari. Pasti. Nah, kita yang jadi kendala itu Pak Joko sulfitnya. Apa-apa aja sih. Kalau sulfit nggak berlebih boleh dong. Boleh. Dan nyatanya juga dipakai di Jadi perusahaan rokok ngeri yang pakai itu pembayaran itu kan bisa dibakar ada sulfit juga. Iya makanya Berarti kan Pak Joko untuk kalau memang yang jelas ini intinya di sulfit itu kalau di dom itu biar banyak itu gimana caranya? Kalau kemarin kita hanya nyoba Ya kecil. Kalau itu nggak bisa banyak. Kalau itu nggak mungkin bisa banyak. Karena apa? Makan tempat. Modulnya mesin kan jalan terus dia. Iya. Pasti ada itu. Ini kan mau ngebandingkan. Kalau Pak Halim kan pakai mesin, ada biaya untuk kos. Kalau di sini kan kita memberikan dom ini karena nggak ada biaya kos. Oke, itu kan masalah kapasitas ya. Tapi kita sekarang bicara masalah sulfit dan tidak sulfit. Sekarang tinggal kita bandingkan hasil dari ini dengan sulfit mesin dengan dom kita dengan sulfit seperti apa kan gitu ya? Ya nggak? Iya. Paling banyak beda warna. Ya kalau beda warna bisa masuk ke sini nggak kan? Bisa masuk ke sini. Bisa nggak ada seperti ini sebenarnya. Kita coba Pak. besok keren kan kata. Ini nanti bisa ke sana. Karena kelihatan ya. Akan kelihatan, sudah akan kelihatan ini. Tapi kalau perasan pasti masih kelihatan mataharinya. Makanya Ayo kita mau lihat. Soalnya panas beda. Hah? Panas beda. Panasnya Sama. sama. 60-an kan? kalau di open kan Bisa sampai 80 ke atas. Berapa? 80. kalau di dom itu maksimal 60-an. Maksimal 60. Tapi kan 3 hari. Ya. Kalau oven kan 6 jam. Berapa watt? Oven. 10.000 ke 20.000. Itu ya, kemarin itu. Itu ada bara, batu bara. Sekarang anggap aja pakai batu bara mungkin. Ya. 20.000 watt mungkin nggak mungkin. Kayu bakar Mungkin. Kalau sini mungkin masih kayu bakar masih mungkin tapi kan akan habis. ya Tapi Iya kan? itu Pak, dia pengelola hutan Pak. Jadi Ya habis lah nanti. bukan ini. Ini saya bandingkan yang ada di ada seperti ini. Ini dia bisa mendapatkan kayu ini, tanjakan kecil-kecil. Oh. Tidak kayu utuh Pak. Kalau yang di kemarin gitu. Itu ada asetnya masuk pasti. Aset gede banget. Kalau- Kalau dulu tahun lalu udah di Sulawesi juga ada seperti saya lihat itu. Saya pernah seperti itu. Kayak seperti kopra di asap jadi enggak. Iya, hasilnya nggak seperti ini dia. Hasilnya seperti ini dibakar. Sama juga. Jadi kalau dari segi warna pun nanti pakai kayu bakar dan oven, kenanya sama kan? Hanya kayu bakar itu metodenya beda dengan LPG. Kalau LPG itu langsung disemprotkan. Kalau kayu bakar ini metodenya dengan apa? Nah, heat exchanger Pak. Jadi model. Jadi antara yang udah gini, ini. Jadi apinya di sini, nanti yang panasnya aja yang diambil untuk dimasukkan ke dalam ruangan. Ya, ke uapnya. Dan lihat di sili kita yang di Bali, sili kita gitu. Iya, itu harus 60 ton masuk ke orang. Bayangin 60 ton masuk ke orang mesin. Iya kan dia sistemnya kayak gitu. Kalau jagung sih tongkolnya bisa dipakai untuk bikin pan itu, tapi kalau sudah nggak ada tanaman itu ya. tapi kelihatannya tahun depan sudah mulai beralih ke jagung lagi sebagian. Sebenarnya dari awal kita tahun lalu belum punya mesin karena kalau dia proses semua pepohonan. Iya. Jadi ada saatnya panen kan udah mesin dari sini udah tahu semua mesinnya. Pulang-pulang panen satu berhenti stop panen. Ya gara-gara bulan tahun 2019 Ya, gara-gara 2020 itu gara-gara itu. Jadi dulu biasanya kalau habis tebangan ada lahan baru yang itu di jagung, tela. Nah, saya bingung kok Kementan mendorong itu juga gitu loh. Setelah tahu itu semua dirubah, baru ada Apa coba? tebangan orang semua. Itu yang saya kaget, kok Kementan 2020 pemberian bibit
terus ada lagi yang harus buka lahan kan gitu. Harusnya kan prinsipnya memberikan bibit tanpa membuka lahan kan gitu ya. Jadi green desanya belum ada Pak. Dulu jarak di sini juga ada. Waktu musim jarak. Belum perlu ini kacang hijau ada. Kacang hijau kan? 1-2 ada. Biasanya untuk musim walian. Berarti tinggal bagaimana seoptimal mungkin dong pakai sulfit. Lah itu. Ya. Iya. Kalau itu bisa menghasilkan kualitas lebih baik dari yang kalau bisa tahu harga lebih tinggi. Nanti. Nah maka dari itu jadi ini mumpung ketemu ada Pak Halim, Pak Indra kaitannya dengan program ini. Jadi kalau kami di binaan Pak Indra lewat di petani, Pak Halim nanti industrinya. Jadi kami mohon nanti Pak Indra bisa memfasilitasi kami bisa kirim ke Pak Halim untuk chipnya. Dan juga kalau memang Pak Halim membutuhkan umbi di sini juga masih sangat-sangat banyak sekali. Saya terus terang dulu. Karena kapasitas saya masih saya nggak bisa sebesar orang-orang. Saya justru dulu awalnya lebih cenderung gitu. Jadi Pak Halim ini saya fasilitasi sertifikasi HACCP waktu tahun 2000 kan, karena saya melihat skala dari tahun itu masih skala menengah. Makanya saya bilang ke sini Pak Halim bisa melihat tidak posisi lain kayak misalkan Amiko, lain kayak KPK yang sudah skala besar kan gitu kan. Kita nggak bisa memfasilitasi apa-apa lagi pemerintah karena sudah skala besar ya. Makanya saya bilang paling tolong lihat dulu ke sini gitu kan, bagaimana kondisinya. Intinya nanti B2B nya antara LMPH dengan Pak Halim juga sama. Karena Pak Halim pun sudah pernah melakukan kerjasama. Sekarang pun masih kerjasama ya. Menurut saya masih ada di dekatnya banyak kasus seperti itu. Coba saya. Lino. Ya. Gudang, ada gudang. Jadi kan selama ini masih banyak juga petani-petani teman-teman kita anggota LMPH itu yang mengeringkan matahari biasa. Kan masih banyak. Jadi nanti ada yang biar mengeringkan manual, Ya, biasanya ada beda. terus ada yang lewat hidung, ini yang mungkin hasilnya sudah bisa. Karena 2 tahun karena mereka sekarang juga bagi umbi kan. Saya tahu juga banyak yang umbi sekarang. Iya. Tapi sekarang juga masih banyak yang belum dipanen. Makanya saya dari sisi industri, Pak Halim saya dorong untuk menjadi turunannya. Jadi bikin nasi, bikin mie, sehingga Pak Halim tidak harus tergantung untuk jual ini keluar. Jadi di dalam negeri saya minta tolong ke Pak Halim gitu. Terus kemudian juga saya minta tolong ke Pak Joko sama Bu Yayu bagaimana kita menjadi kosmetik dari ekstrak kegumanannya, ya. Atau misalkan yang lebih besar lagi masuk ke industri jelly kayak anaknya Garuda Food, Santorini. Nah itu kami yang mau mencoba, jadi dari awalnya dari 70-80 keluar, kalau bisa 60 lah kurang dikit-dikit gitu kan. Atau nyari pasar negara lain gitu Pak ya. Itu agak susah ya Pak. Jepang itu susah ya. tapi Amigo bisa masuk, kenapa kita nggak bisa? Amigo Jepang susah. Karena terus terang gini, karena saya sebenarnya juga saya survei di orang yang kita saya lupa foto-foto ini. Umumnya mereka tuh putih. Dan kalau dari luar negeri lainnya itu mereka minta warna nomor 1, karena warna juga penting. Kita warna coklat, egonya kuning, sana putih. Karena begitu putih di gross masuk putih. Jadi pasti bagus hasilnya. Tapi kalau kita kuning pasti bagus. Tapi mereka porang juga. Kalau sama porang diadu memang mereka langsung putih karena ada proses atau karena Tidak, memang hasil putih. buahnya putih ya. Silas. Bukan Bukan itu silas, bukan. Orang Ya, juga. fiskonya juga lebih bagus daripada silas. Kalau silas saya tahu itu kecil sekali, apa itu? Umpamanya sebelah sekali. Kalau sana enggak, dia lebih bagus umpamanya. Nah ini pertanyaan Pak, kalau untuk dapat proses penghasil itu perlu dikupas nggak? Saya enggak perlu. Saya perlu hanya cuma dibersihkan atas untuk buang. Iya. Kalau dikupas pun itu pasti tambahan dengan tambah. Saya kemarin seperti ini ke teman-teman yang di Thailand itu. Mereka ada bersih ya. Nah, ini yang job kalau digiling nanti ada di putih hitam. Buatnya benar. Ini karena mungkin karena mereka sikat itu misalnya kalau udah bisa ngaku ini bersih kok di sini. Tidak perlu sampai kamu kulit tidak perlu. Dan ini masih sikatnya masih kurang bersih. Kemarin kalau misalnya sikatnya bagus ya pasti hilang nanti. Kenapa Ali punya alat sikat itu juga?
cuma 2 meter panjangnya. Kalau kita 1,3 Tapi kita sudah bagus apa itu? Udah. Kita sudah bagus. Itu kalau dihitung kapasitas cukup besar Pak untuk jalannya itu. ya. Tapi kemarin berapa ton per hari itu bisa. Kita itu kan waktu masuk berapa menit dia keluar itu. Berapa yang mana? 400. Ada beda nggak Pak orang nih ya? Ini saya anggap aja lagi musim ya. Entah bonsai, entah APK, entah Bali. Yang ada kayak gini sama bersih dibedain harga nggak? Tidak ada. Sama. Karena memang itu hanya oven. Iya. Jadi saya gitu posisi mereka juga terus terang saya juga tahu, saya udah tukang orang lama kan. Mereka cuma butuh satu aja kepastian barang, quality, oven nggak jamur sudah. Nggak jamur. Nggak ada grade A, grade B, grade C ada tapi mungkin dari matahari itu ya mungkin ada grade A udah hitam. Kalau dari oven pasti hasil udah bagus sama sekali. Ovennya dari mereka semua kan hasil perbedaan sekolah, mereka hasil seperti ini langsung sini. Ya, kan jarang tapi petani punya oven. Ya iya makanya dari Kalau arahan Pak Presiden ke kami kan bagaimana meningkatkan nilai tambah di petani kan gitu kan. Itu yang utama kan. Kalau dibilang nanti makanya si APK minta pasang semua kan gitu kan. Berapa sehari bisa 10 truk kali masuk kan gitu. Karena dia merasa dengan oven itu selesai kan gitu. Iya. Maksudnya ketika oven dipindahkan ke petani, proses itu, nah itu yang menjadi nggak ekonomis di petani. Gimana nyari kayunya, itu yang paling utama kan itu pilihannya Pak ya. Tinggal bagaimana nanti ya di saya lah berarti di kebijakan gimana industri besar bisa membedakan antara 3 kelompok gitu kan, yang oven, yang kemudian itu matahari asalan, sama yang dengan soal daya dom kan gitu. Ya begini ya, kalau mesin itu kan paling efisien kalau jaringan terus. Iya. Paling terus. Barang masuk. Kalau petani kan adanya kan hanya pas panen. Iya. Jadi kalau mesin itu nganggur kan ya gimana mantan. Jadi biasanya hanya pengepul yang punya. Jadi start untuk pengepul itu yang punya mesin baru di sana. Ya kalau petani langsung pakai itu ya tadi dia hanya pas panen saja memproses. Setelah itu mesin nganggur. Kalaupun gantian dengan temannya juga musim panen kan. Makanya kemarin kan saya minta dari Pak Kadis mengajukan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus itu adalah yang waktu itu saya bilang di forum, bisa nggak Madiun ini punya satu misalkan di antara Kelangon sama Saradan ada satu tanah di situ nanti saya taruh oven di situ misalkan pemerintah taruh oven di situ. Siapa yang mau mengelola ini? Nah, misalkan biaya pemakaian dari Saradan sehari 80 ton. Berapa biaya ininya? Tinggal bayar ke situ. Biaya pakai bahan bakarnya. Gitu kan? Nah, cuma kemarin dari Madiun nggak mengusulkan itu dan memang doktrinya nggak ke Madiun gitu. Kalau ada itu kayak gitu bisa nggak? Nah, makanya tadi pertanyaan Pak Joko, pengelolaannya seperti apa? Misalkan di satu kabupaten atau satu kecamatan ada satu sentra, ada satu pusat untuk pemakaian bersama tadi. Ibarat kata kita pakai mesinnya gantian gitu. Tapi sistem bayar sekali, misalkan kita nih bapak bawa 2 truk gitu kan, saya mau chip, saya mau motong chip, saya mau motong, nyuci, motong sampai keluar oven berapa sehari? Ya, kan bisa dihitung sebenarnya. Apakah mau seperti itu kan gitu kan, pilihannya seperti itu. Balik lagi, siapa yang mengelola? Ya nggak Pak? Nah, sekarang kita bagaimana mengelola dom ini seperti apa? Siapa nih yang memakai atau yang ada barang dia kan nanti kemudian tinggal lihat tadi mau harian mau seperti hari tadi dia kita ganti-gantian nanti yang daerah dusun ini panennya hari ini ya supaya nanti masuk kebunnya hari pas cabut ini hari Rabu dan gitu kan. Nah, yang dusun ini hari apa ya kan gitu ya kan polanya kayak gitu ya Pak ya. Jadi ini mau ketemu juga. Jadi kaitannya dengan LNDH, jadi memang ada regulasi baru. Jadi LNDH sekarang ini diharuskan. Jadi mulai ada permen, tapi permen Menteri Pertanian Kehutanan itu tahun 2002 ini katanya harus membuat vokasi. Iya. Jadi rencana kami nanti memang di sana ada unit usahanya LNDH itu nanti lewat koperasi itu nanti yang akan mengelola.
Jadi memang sudah kita rencanakan ke sana. Cuma untuk sampai saat ini kan kita juga belum memulai, jadi karena memang masih uji coba ini. Tapi gambaran kedepannya kita sudah ada, ini juga sebagai rencananya nanti juga teman-teman yang ikut pelatihan ini kita ajak untuk sebagai pendiri koperasi. Jadi memang diharuskan dari perhutani, kemudian kita dalam membentuk koperasi. Baru 2 minggu kemarin kita ada sosialisasi di tingkat kabupaten untuk bentukan koperasi. Jadi nanti arahnya ke sana. Koperasi. Iya. Makanya kalau koperasi itu kan pasti ada simpanan wajib, simpanan sukarela. Ya, itu makanya yang akan kita nanti berapa tuh ya? teman-teman. Jadi nanti ada unit usahanya yang akan kelola. Karena kalau nanti pengelolaannya itu berganti-ganti orang, susah kan yang tanggung jawab siapa? Iya. Kalau ada alat rusak siapa? Kan gitu ya. Tapi kalau nanti ada pengelolanya dalam arti mungkin dari koperasi atau unitnya yang mengelola di situ kan nanti baik dari petani manapun nanti kan biayanya sekian atau memang barangnya dibeli sekian kan sistemnya beli barang aja yang atau sewa mesin kan gitu ya. Iya. Kedepannya memang seperti itu. Jadi kalau nanti kita bergantian orang dan nanti di jadwal itu nanti bisa belum tentu mereka yang bisa operasionalkan gitu. Jadi kita gambarannya ke sana nanti kita membentuk operasi. Jadi gini, kalau memang nanti dari itu mulai terlanjur berbagi, tinggal diupayakan supaya bisa hari seperti ini aja. Kalau nanti memang hari seperti ini, saya ambil harga oven nggak masalah. Kalau dia seperti ini, Benar Pak. Ya makanya lihat dulu nih yang besok ini gimana. Kalau sulfurnya kelebihan, nggak bisa. kemudian hasilnya gimana, hasil warnanya. Kenapa? Ini kan istilahnya bayar itu ya, mereka kenapa minta ini? Karena mereka minta warna putih bagus. Iya, terus apa? Pada warna seperti ya yang pulang aja dasarnya seperti. Tapi itu bisa. Terus untuk ketebalannya Pak. Untuk ketebalannya. Begini, hah? Untuk ketebalan. Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, enggak, ketebalan tergantung kalian juga. Posisi gini, kita ngomong masalah bisnis ya. Iya. Ketebalan kalau saat misalnya kalian musim hujan kan tebel-tebel, ada apa? Jamur rusak barangnya. Akhirnya Kritis. Ya, itu tidak. itu aja. Tapi kalau misalnya cuaca bagus, ditebel nggak apa-apa. Tapi kan randemannya kan besar, kadang berat barang kalian. Jadi nggak ada patokan garis tebal sekian nggak ada nih. Kalau aku sih jangan tergantung kalian juga. Lebih untung tebal. Lebih tebal pasti buat kalian. Yang menurut kenapa? Makin berat. Iya. Itu aja tergantung pinter-pinternya. Rendemennya jadi kalau. Tapi jangan sampai 30 cm dipotong gitu. Jadi kalau itu kan nanti di mesin perancang itu kan harus lebar tempat pisau itu juga harus dirubah. Kalau 10 sampai 15 ya sampai 20 kali enggak ya. 10 15 ini kali enggak ya. Cukup lah itu. Dan rendemen itu untuk mereka atau untuk bapak? Untuk mereka lah. Karena mereka semakin tebal kan semakin berat. Semakin untung. Seperti itu ya. Saya Ini kan ngambil tebal ini. Nah, Tebal kali ini. iya. Cuma kalau tadi nggak cepat kering. Iya. Jadi kan pengaruhnya di sini nanti. Iya. Hitam-hitamnya itu sudah ke dalam nanti. Di dalamnya juga hitam-hitam. Pasti kalau nggak kena matahari dia akan kelihatan. Boleh ya? Boleh. Karena kalau tebal sini bisa hitam jamur. Dalamnya nggak kena. Tapi buat kalian untung karena apa? Berat ini. Iya, kalau perancang yang penting beratnya. Kalau kita kan maksimal segini Pak tebalnya itu yang di jum itu. Ini kemarin berapa? 5 cm? Ya 5 mili. 5 mili basah. 5 mili basah ya. Jadinya gini ya. Iya. Ya berarti kan gitu ya. Kita sudah dari Nah, ini. itu kan bisnis. Ini udah berjalan nih pasti ya. Karena kamu ini 20 ini ada nih ya. Enggak ada. Hah? 1 cm 2 mili. Tapi ini basahnya. Pasnya berapa? 1,2. 1,2. 2,2. 15 mili. Ini cuaca ini kan mendung, saya kira jangan tipis lagi. Ya berarti kan pilihannya sekarang dari kami pemerintah bagaimana yang ada 3 apa enggak kan bisa. Jadi sulfit dari sisi pelaku tidak dimasalahkan. Ya ada batasannya lah kan gitu. Ada batasannya. Ada batasannya. Jangan kalian jual. Ini coba beberapa kandungan sulfit nih. Tadi kan Pak Joko bilangnya berapa? 5. 0,5 per kilo. Gram per kilo. Nah, nanti tambahin dikit atau
Nah, kemarin ini di awal itu kita coba karena baru latihan, saya takut gagal. Kalau gagal nanti enggak, petani itu kecewa. Coba dibanyakin dulu aja, hasilnya seperti apa? Ya sudah, kalau saya bagus, tinggal ngatur aja. Jadi udah tahu ngurangin apa naikin. Nah, gitu. Sekarang tinggal gimana Pak Arif dan tim mau coba naikin nih kan. Ternyata kuningnya ini udah mulai mendekati. Naikin dikit 0,7 gram. Kan gitu ya. Udah sama nih warnanya. Oke, yang itulah gitu kan. Dan lama-lama kan tahu teknik fumigasi yang efisien. Kalau terlalu besar itu mungkin menghasilkan butuh ini yang banyak. Tapi kalau kecil barangkali beberapa gram aja sudah bisa untuk kalau itu Tadi pengasapan tadi. ya kalau itu bahkan untuk ngasapi semua barangkali yang kena bahannya itu nggak terlalu banyak, tapi mungkin ditambah di ruangan ini sehingga mungkin sambil jalan ini proses pengasapan barangkali bisa dipikirkan sendiri. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak ngetes ini dengan keadaan berapa? Mengatas cetak ya 12 nih. 12 15 kan. Tapi kalau di referensi segimana? Maksudnya kalau misalkan barangkali punya alat ini 15, maka potong harga sekian persen. Kalau 12 oke, nggak ada potong harga segitu tuh Kita harga. ambil range saja Pak. Kalau misalnya terlalu 15-20 kita langsung nggak ada beda pasti kan harus diulang gitu. Ada penyusukan lagi. Kita ambil range 12-15 sudah. Itu alat apa Pak? Bapak ini alat. Ini untuk anu Pak. Warna. Ini saya kenalkan ke ini bahwa untuk warna antara mata kita dan setiap orang itu beda-beda. Jadi kalau nanti suatu saat ada QC itu warnanya seberapa kita bisa menggunakan alat ukur LAB, lightness, ya, lightness, ya, sehingga kita nanti sama ukurannya. Oh, yakin kalau si A ini nilai LAB akan sekian, ini akan sekian. Coba Pak. Ini misalkan di sini. Jadi kan bisa di bench juga nih bayar nih kan. Top taker Ini ya. lightnessnya 62. Jadi kalau putih itu nanti lebih tinggi. Coba ini. Oh ini bukan. Ini gitu ya. Ini kan hitam nih. Ini enggak. Dom ini bukan dom. Bukan itu. Apa nih? Bukan biasa kali. 5. Oh, 62 berapa 5 kan jauh kan? Oh, sekarang. Pencerahan. 86. Jadi kalau ini nanti turun lagi. Impor ya? Karena panas terus. Di kepala kalau itu warna seperti juga. Jadi di NTT itu warnanya kayak gini. Tapi panas ya. Panas salah. Maksud saya kok dom ini kemarin Bapak jemurnya lagi gelap mendung atau gimana Pak? Mesin. Minggu yang lalu. Enggak. Belum di plester ya? Sebelum Zoom kemarin. Oh sebelum di plester? Enggak, sudah di plaster, sudah di plaster. Oh, mana sih? Kalau warnanya sebelum di plaster sama setelah di plaster sama, beda jeda waktu kering Lama aja. tidaknya aja kan? Lama tidaknya. Cuma kok bisa lebih putih yang ini gitu loh? Langsung matahari. Kok bisa gitu Pak? Tapi ini Pak, ini kan nggak semua bisa dijamin seperti ini. Oh iya. Tadi carikan yang paling. Terus. Sekarang kan lihatnya kalau Bapak ke ujung sana, Iya. sana itu benar sekali mungkin lebih. Di Kelamin kan kayak gitu kemarin ya pernah lihat. Maka kalau bisa ya konsisten warnanya kan. Baik ada hujan maupun tidak ada hujan, nah keuntungannya di pemakaian ini. Cuman daun tadi cuma bisa 1 ton kan sebenarnya per minggu. Paling Tapi belum kita modifikasi, nanti kalau orangnya mungkin kita nanti apakah itu kemarin 3 hari Pak? 3 hari. Kapasitas per bulan berapa? Oh, 30. Lebih. 30 ton lebih. Kalau
gudang yang di sini menerima segar atau menikmati Pak? Saya segar kondisi kalau saat bulan Januari. Saya ada stok ini saya matahari. Sebenarnya sama tepung enggak. Ada request cuma dan sananya regulasi belum terima juga. jadi regulasinya kalau udah jelas baru nanti kita bisa. Saya ada stok Pak. Stok kalau boleh rusak bisa main ke Pak ke Gresik. Karena perwakilan Pak dari Bapak mau ke Gresik. Ya, kita ke tempat Pak Ali. Stok saya dulu Pak. Nggak jalan juga saya. Tapi nanti ya mudah-mudahan saya segera ada. Tapi kalau sebelum sekarang ini bulan 9 10 udah. Jangan dipanen dulu lah. Lagi panen luar negeri. Jadi tunggu tahun depan kan. Pasti kan. Kalau sekarang panen cuma. Jangan dulu. Betul Pak. Bayar Ya, kok. misalnya Jadi tadi kalau sudah itu Pak punya siapa yang sudah siap satu kontainer satu apa usul tadi? usul gitu ada. Nah, masih kami Ini. Udah ada yang ngambil tapi kan? kan Gresik. Persen. Jangan. Raja Wali. Pak John. Enggak, ada Pak Freddy. Karisma. CIT. Karisma. Siapa namanya? Pak Freddy. CIT. Itu pabrik langsung. Pabrik CV Karisma Nusantara. Nanti diolah jadi chip juga Pak. Ini dicicip. Oh, Ditepung. Mas Cip. Enggak, Oh, blondong. Segar. Pak Freddy. Nanti makin banyak itu industri yang tumbuh kan gitu ya. Makin banyak industri yang tumbuh, makin banyak petani yang dapat. Iya. Ini aja off-taker kan gitu kita Iya. ya. Tinggal sekarang industri-industri ini mau tetap dimainin chip sama tepung ya kan, atau mau buat turunannya, itu yang menjadi masalah. Agak ada mandek di situ karena teknologinya masih terlalu tinggi kan. Ya, kalau kita makan apa, beras 1 kilo 200.000 ya, sama beras sekilo berapa? 10.000. Padahal makan berasnya mungkin dikit ya. Makanya kita asumsi kita tuh, kalau kita makan beras cuma berapa gram tuh kenyang nggak ya kan gitu kan? Kan gitu, beras bukum itu kan 200.000 kan? Itu ada itu. Nah, mau makan pun saya. Tapi di Jakarta udah mulai banyak teman-teman saya yang sok-sok diet. Nah, emang mahal ya beras bumi? Iya, emang begitu gitu kan. Padahal itu kan masih ada tepung beras ya Pak Jokowi. Ada tepung beras kan? Cuman orang Indonesia kan dibilang beras porang. Kalau dilihat kandungannya mungkin porangnya cuma 30% atau 30%. Kenapa dia bisa putih kayak gitu ya? Karena ada tepung beras tadi kan. Tapi kan dikit-dikit beralih ya. Apalagi sekarang kan misalkan buat roti harus pakai tepung mocha. Nggak bisa, mocha itu stoknya berapa persen untuk bikin roti. Kalau kan dia rotinya nggak berkembang kan gitu. Kita dulu pernah juga mau kafe lah, teh waktu itu. Ya, Pak. Gitu Gitu sekali-kali. Jadi sebenarnya masalah pangan ini dari tahun 70-an 80-an sudah ada gitu. Cuman kok nggak berhasil kan gitu kan. Terakhir saya bilang masalah cabai. Gimana caranya di pasar Indonesia ini nggak ada cabai segar di pasar tradisional, cabai bubuk, cabai pasta. Atau saya bilang ke Kementan, tolong dong kita bikin iklan di TV. Ayo para milenial jangan lagi makan cabai segar gitu kan. Nah, jadi kan ketika lagi panen cabai segar itu bisa diolah menjadi cabai bubuk, cabai pasta. Tapi orang kita sudah terbiasa gitu loh Pak. Sedangkan kita masih suka makan cabai dadakan, sambal dadak, ya. Cabai rawit, harusnya kan kayak gitu-gitu. Kebijakan sih, kebijakan sama edukasi. Sebenarnya ada ikan, harganya lebih murah. Tapi kedelai itu nanti siapa? 100.000 itu mau kita ganti semua, kan nggak perlahan ya. Disitulah pemerintah pusingnya memang. Minyak goreng, dulu kita punya minyak kelapa. Orang-orang misal orang-orang Padang kan, orang-orang daerah timur ya, dulu kan minyak kelapa. Tapi mungkin karena sistemnya minyak goreng sawit lebih ini, ya, lebih ekonomis ya, terus nggak ada aroma, nggak ada apa, lebih sekali. Jadi itu lah. Sama juga dengan porang ini, saya pikir tetap ada, tapi tidak yang tadi menjadi tanaman budidaya, menjadi tanaman apa? Tanaman sela atau tanaman pendukung gitu kan. Dan kita mendorong supaya
70-80% tadi ke Cina, kita coba kurang, kita tengah-tengah bisa ke negara lain atau bisa industri dalam negeri kan gitu ya. Sebenarnya banyak industri dalam negeri yang bahan bakunya adalah campuran dari ekstraksi dulu kemarin ya Pak Joko ya kan? Industri makanan, industri kosmetik itu sebenarnya kemarin saya tanya juga ke ini Pak, bisa nggak sih bikin boba dari ini? Bisa, tapi kemahalan, sayang orang dibikin boba. Cukup dari sagu atau cukup dari tepung moka. Itu ya, bawa apa ya? Ada pertanyaan lagi? Dari dinas? Nah, silakan. Untuk kedepannya harganya juga agak turun Ya. terus kedepannya mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi itu gimana? Masih laku apa enggak kira-kira? Menurut prediksi Bapak gitu. Sebenarnya kan ini siklus ya. Kemarin itu kan orang itu naik gara-gara Cina panen kan nggak mungkin kita. Pasti mereka juga bikin ini ya, bikin apa namanya? Bikin upaya supaya mereka nggak gagal panen lagi kan gitu ya. Bikin mereka nggak gagal panen lagi. Kalau saya pikir harga mungkin bisa naik itu ketika industri dalam negeri banyak membutuhkan itu. Pertama itu. Berarti makanya kita dari sisi pemerintah harus menumbuhkan seperti Pak Halim ini. Terus di atas Pak Halim harus lebih banyak lagi di kita. Itu sebenarnya. Kalau itu bisa berhasil, itu bisa masuk. Terus kalau dibilang harga naik lagi kayak waktu itu, saya pikir nggak bisa seperti itu lagi karena kasus itu ketika kasus terjadi gagal panen tadi gitu loh. Itu yang terjadi. Katanya gini Pak, kemungkinan masih laku apa enggak gitu? Kalau masih laku masih laku Pak. Karena industri jelly drink itu pakai porang, pakai glukomanan tadi. Jelly itu Pak. Kalau Pak Halim kan mungkin tahu lah jelly drink. Apalagi Pak Joko? Ya industri akhir tuh kosmetik, ya kan? Cuman tinggal bagaimana itu kualitasnya semakin meningkat dan mereka juga bisa menerima secara menyesuaikan dari petani kita. Kalau laku masih laku, cuma maksud saya jangan kayak kemarin biar kali totalin gitu ya. Itu yang menjadi salah di kita. Pertama kita harus bisa mengatur musim panen dan waktu panen supaya setiap bulan ada gimana kan gitu kan. Negara-negara pertanian seperti Vietnam dan Thailand saya pikir mereka bisa mengontrol itu waktu panen supaya setiap bulan ada gitu. Kalau di kita kan masih musiman. Nah itu yang memang menjadi kendala di kita. Kemarin saya ya itu tadi saya bilang bagaimana cara ngatur panen gitu kan. Ternyata memang orang itu kan memang sudah dari sisi alaminya dia cuma panennya 6 bulan kan dari Maret sampai ke Maret sampai September. Oktober. Juli udah mulai kurang. Ya Agustus lah gitu kan. Setelah itu harus apa kan gitu. Upaya itu yang harus di benak kita semua. Ketika di luar itu kita harus tanam apa kan gitu. Ya, tanam cengkeh. Tapi kalau di sini bukannya udah jagung udah oke ke konflik kan di sini ya? Gimana Pak? Jagung ke Java. Iya. Jagung. Dulu sebelumnya jagung itu lari kemana? Banyak kan pakan ternak gitu kan. Banyak ada yang diternak, banyak Kayak kemarin di 2 tahun yang lalu sebelum dikurang semua ya jagung banyak. Di NTT itu mereka bilang banyak jagung. Rame-rame ke saya, Pak Indra tolong bangunin pakan ternak di sini. Oke, kita bikin ya di Belu itu, Pak. Tenaga ahli menyampaikan perlu kedelai. Kedelai kita impor, ya nggak masuk juga. Harusnya ketika pemerintah mempunyai program Padele, padi jagung kedelai, Bajale, nah, padinya berapa persen, jagungnya berapa persen, kedelainya berapa persen. Nah, kenapa? Karena kalau bikin pakan ternak juga butuh kedelai gitu. Nah ini yang kejadian saya di daerah timur. Jagung kami banyak. Wah pasti melimpah. Kalau dibuatkan kedelai pakan ternak, masuk kedelainya. Karena bikin jagung lebih mudah dong. Iya. Sangat mudah kan jagung kan. Karena harusnya tetap ada bikin kedelai supaya tadi pakan ternak. Kayak gitu-gitulah kita ya. Jadi saya pikir sinergi pemerintah, sinergi perguruan tinggi sama private. Nah, sebenarnya kan bapak-bapak ini kan private ya, pihak swasta gitu ya. Masyarakat itu kan private, alim gitu kan.
Itu yang kita lakukan kayak kemarin kami lakukan di Kumpul sama TTU. Ali walaupun lewat Zoom, saya bilang ini ada loh, gitu kan. Tinggal nanti B2B-nya seperti apa kan gitu. Gitu ya. Dari dinas ada Pak Maris? Ada. Pak Joko ada lagi Pak yang mau sampaikan? Tadi PR tadi yang mau diuji apa yang mau gimana? penjelasannya seperti apa Pak? Kan itu tadi ada beberapa Udah ini kan udah panen nanti. Oh, jadi masih blacklist dari Jadi kelihatannya itu udah bisa. bukan blacklist namanya. Lah. Jadi kemarin BNI Maju mengeluarkan kur kurang itu kan 65 miliar. Jadi 65 miliar itu berhasil dikeluarkan. Sebenarnya kalau pada saat musim meter dulu, iya. pasti balik lagi cepat. Tapi dengan kondisi sekarang ini, petani belum bisa membalikan 65 miliar tadi. Itu menjadi kendala. Itu di kabupaten bukan di Superbido cuma 2 miliar tuh berapa itu. Waktu itu BNI pede sekali, Iya. ya kan? Udah keluarin bom. Ayo budidaya kan? Betul. Budidaya panen, hilang semuanya, nggak bisa dibalikan. Masih data hitam, namanya NPL. Ya, Jadi kelihatannya itu nggak bisa. bayang. CSR-nya nggak bisa keluar itu. Kemarin per itu berapa? 15 jutaan? Udah. Kemarin itu cuma paling 3 juta. 3 juta? Iya satu dong. Iya. Nah kita kan mengajukan 60 juta. CSR itu untuk sama rabat kanan kirinya terus jalan masuk. Oh, iya. Gitu. Kalau kemarin kita coba kita rapat itu 3 juta. 3 juta per dong. Iya. Bawahnya itu Pak. Iya. Itu saya coba kalau karena bangunan itu di kami sulit kemarin. Nggak bisa. Ya. Pelajaran juga cukup sering. Kalau yang mesti perajam itu nggak bisa diakali dong Pak. Bisa kalau bisa nanti kita ambilkan kita ngecek kita. Kalau ini nanti kemarin itu ya sambil ditanya ke Linda ya, Baby ya, putaran. Tapi sebenarnya putaran itu nggak masalah ya. Maksudnya ekspos tadi apa? Cuma diginiin aja kan? memang harus lanjut tiap pagi Putar. jam 9 di situ. Tapi memang nggak anu Pak, kalau ngetes anunya kerajinan bawa wajah. Iya betul. Kayak tadi kan biasanya mati. Saya ke sana minta video ini. Oh berarti belum sana Pak. Udah sini katanya. Iya. Tapi daerah itu memang mau jadi nanti kalau ada koperasi di mana ininya? Misalkan nanti Bapak bilang kan akan ada koperasi. Nah, siapa nanti apa kantor pengurus koperasinya di mana? Kan? Nanti dia paling sementara di sekitar aja di sekitar. Terus areal itu apakah menjadikan tempat gudang dan sebagainya ke depannya seperti apa kan? Ya nanti kan direncanakan itu nanti kan untuk pengolahan di sana dan sebelahnya itu kan ada gudang atau bukan. Kalau tempatnya saya kira sudah. Sudah oke kan? Dari sana kita lihat tuh. Iya. Itu 3 dom tuh kalau kita lihat. Apa sini ya? Jadi tergantung besok hasilnya sulfur kalau itu bagus berarti kan kita langsung sama Pak. Nanti. Tapi balik lagi, Bapak coba trial ya Pak. Sulfur berapa? Nanti kalau kata Pak Ali, ada batas maksimum sulfur berapa nanti tanyanya ke Pak Ali. Itu kan gitu aja. Iya. Penting warnanya. Tahu nggak sih Pak? Pak Ali tahu nggak orang tuh jemur tahu pakai oven tapi warnanya bisa sama. Tahu nggak kalau itu pakai oven atau pakai ini pasti ini sikat ya? Ini masih rendam, udah kelihatan nih. Nggak pinggir-pinggirnya kan? Ini rendam nih. Direndam nih. Ini kan saya bikin juga. Ada tulisannya. Kan rendam ya, rendam. Rendam. Kelihatan dari jari posisi masih. Apa ya? Jadinya posisi. Jadi Jadinya. Serat dari luar. Jadi rendam dengan sodium sulfit, satunya lagi sulfur yang dibakar. Sama-sama sulfur tapi asalnya dari cairan, satunya dari gas. Kalau yang di sana tadi itu metodenya kalau direndam itu ternyata kelemahannya ini dia kan basah. Kalau langsung di sana, Pak, yang di atas itu bagus, di bawah itu jamur. Jadi memang sebelum direndam itu ditiriskan dulu.
yakin bahwa bawahnya nanti tidak basah panas lembab kan jadi jabut. Tapi udah pelonok-pelonoknya itu tadi. Jadi coba dulu beberapa campurannya. Ini cuma karena kulitnya itu belum bersih. Ini bisa oke juga. Ini mau dijelasin semua. Ini juga oke. Ini makan dikupas. Jadi dikupas dulu. Dikupas ya, dikupas. Kalau kayak gini terima open nih, bilangnya open. Ini apa? Apa? Ada lagi? Bapak-bapak dari LMDH tetap komunikasi dengan saya, Pak Arif, saya membuka itu semua. Kemudian saya juga komunikasi sama dinas. Tadi saya pikir dalam pertemuan ini saya minta dinas hadir juga. Saya mau nagih yang tadi itu, ya, untuk lantai gitu kan. Saya juga berharap dari Pak Alim nanti kalau memang ini sesuai dengan kriteria Pak Alim, saya juga Pak Alim sudah menyampaikan Jemur Matahari pun terima ketika Pak Alim membutuhkan itu tadi ya. Kondisinya saat ini Pak Alim memang sedang tidak produksi juga, artinya stok juga barang di terus juga tadi saya mengajak bapak-bapak memang kalau melihat tempat Pak Alim tadi Pak Alim sudah membuka pintunya, nggak sembarangan masuk ke dalam industri itu kan. Pernah masuk ke APK? Pernah. Saya juga pernah, tapi dijaga banget tuh. Saya nggak boleh keluar HP, nggak boleh foto, nggak boleh keluar HP ya. Ambigo kayak gitu juga gitu kan. Jadi saya pikir peluang-peluang atau kesempatan itu kalau dimanfaatkan gitu ya. Nah, tadi saya juga paling kira juga kalau ternyata LMDH mau membuat lokasi gitu ya, sehingga nanti dari dinas lokasi pun apa yang bisa mereka berikan peluang-peluang itu kan. Kalau bisa nanti ada orang yang memang ahli dalam membuat proposal gitu kan. Dengan koperasi tadi sebenarnya peluang itu lebih banyak. Kemarin saya dengan LPI, Lembaga Pemain Ekspor Indonesia, kenapa kemarin nggak masuk dari sini? Karena nggak ada badan koperasi. Mereka lebih masuk ke gula semut di Banyumas. Ekspor, dan di sana banyak koperasinya. Terbentuk koperasi di sana. Gitu. Itu dia bilang dari mana, jujur, tapi nggak bisa masuk karena badan hukumnya. Jadi ada lebih-lebihnya juga ketika Bapak Ibu punya koperasi, dan peluang-peluang itu bisa dikatakan. Terus komunikasi dengan pemerintah menjadi penting. Saya pikir sebenarnya ada pihak-pihak yang sudah fancy kan gitu ya. Maksud saya jangan Pak Arif punya atau Bapak di sini punya keluarga yang bisa memang ahli komputer, ya itu yang suruh buat proposal. Jadi sudah ada ini, buatnya ini. Kedepannya kami mau stok ke yang di Surabaya, kami membutuhkan ini. Nah itulah yang diminta gitu kan. Jadi jelas kurangnya apa sih LMDH ini? Jadi itu mungkin dari saya. Pak Alim juga saya terima kasih. Nanti mohon Pak Alim juga kontak-kontak dengan Pak Alim juga ketika nanti memang sudah mulai beroperasi lagi gitu ya. Dan kriterianya seperti apa supaya clear gitu ya. Dulu saya main di coklat juga, apa sih pembedaan antara fermentasi sama dengan tidak fermentasi. Kalau di Bali kemarin bedanya hampir 15.000. Yang tidak fermentasi itu 35 ribuan, yang fermentasi hampir 45 ribuan. Itu kan dibedain. Waktu saya 2012 di sini, saya keliling Semarang, Kare, ya, itu cuma dibedain cuma 2.000, 3.000. Jadi petani lebih milih dia jual tidak fermentasi dibanding harus nahan dulu di fermentasi 4 hari lamanya. Kan ada di kotak-kotak pakai daun pisang gitu kan, 4 hari ya. Nah, ada petani pengen dapat uang 12.000 cepat per kilo, langsung dijual pengepul. Padahal sebenarnya dengan fermentasi tadi nilai jual atau kualitasnya jadi kan kayak gitu-gitu ya. Tahu kan di sini memang banyak ini kan kakao kan? Kalau sini nggak ada di sini. Saya waktu itu di Kare, Semarang tuh saya keliling tuh Pak. Hampir 2 minggu saya nyari 100 petani survei. Dia saya bilang. Jadi sebenarnya itu yang permasalahan yang perlu kita selesaikan bersama. Saya terima kasih semuanya. Mas Farisa, Mas Budi, terima kasih. Kalau memang nanti Bu Isda yang kemarin di sini bilang, oke, kami lihat ke sini kan pasti dia ada daerah-daerah sini, karena saya lihat dom ini ada Trenggalek, ada banyak dari Jawa Timur. Orang dilihat ke sini.
sampaikan. Nanti banyak ditengokin lah di sini kan. Terutama 3 daerah binaan kita yang kemarin sudah masuk, Madiun, Sumba Timur, sama Timur Tengah Utara. Jadi PR-nya itu kan kemarin kami untuk masuk ke sentra-sentra utama. Dari data, kan kami masuk base data ya. Kalau dibilang keluarga seni Madiun, nggak ada keluarga seni Madiun. Kalau mau saya nanti main ke Aceh, bikin pelatihan porang di Aceh gitu. Saya orang Aceh Pak. Nah, jadi saya ngeliat semua base data. Datanya di Jawa Timur adalah di sini. Ponorogo juga gede gitu kan. Kalau daerah Lumajang di sana kayaknya nggak ada, kayaknya di sana mainnya 2 kayaknya. Kemudian di NTT 2 tadi, Sumba Timur sama NTT. Itulah yang menyebabkan saya masuk ke 3 daerah itu kami menjadi masuk ke 3 daerah. Jadi mudah-mudahan sinergi kita terus berjalan dan saya ucapkan kembali terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Pak Joko ada pesan, Pak Halim sebelum ya petani, kemudian Kementerian dan GM, saya kira mungkin frekuensinya bisa periodik dilakukan dilakukan. Perwakilan kelompok tadi sebenarnya yang 3 tadi nanti dari Sumba Timur dan Jaya itu juga perlu sama off-taker gitu kan. Saya tahun ini saya ada 2 di Semarang juga, ada Pak Dian yang di Bandung yang kami komunikasi juga. Jadi sebenarnya bisa saja nanti Pak Ali sekarang atau Bandung menjadi yang saya harapkan gitu kan, menjadi off-taker petani-petani yang ada di sini. Mungkin itu ada lagi Pak Joko, Pak Ali. Pak Joko itu Pak Joko. Nah, Jadi tahun ini mungkin orang perlu bagi kalian deh. Itu positif, tahun depan masih bisa mulai lagi. Oke, Pak Joko. Gini, saya nggak tahu ya ini komunikasi antara Pak Arief nanti kalau dengan Pak Halim itu apakah direct atau ada ide orang Mau lain? usah, saya nggak perlu tahu itu kan. Ya, jadi bisa langsung ini ya. Sekarang kita melihat channel dulu kan. Kalau tidak nyambung ya lewat Pak. Iya, lewat saya kan. Iya, kayak gitu Pak. Nanti kami akan minta kontak Ya, kesimpulan. Oke,